Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Barokah Ngaji. Seperti biasa kita akan ngaji lagi, ya kan? Hari-hari kita ngaji, selalu ngaji. Supaya tambah ilmu dalam hidup kita, menjalani hidup kita ini dengan hati-hati, ada panutan daripada ulama, nasihat. Oke, seperti biasa nasihat agama dari guru kita Gus Bah, kita sama-sama dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wong itu kudu ngerti. Jadi nak nuruti ikhlas itu ya kacau tenan. Dunia itu kacau tenan. Ya tapi kudu ikhlas. Tapi ikhlas itu ala khotorin. Arti masih ada bahaya besar. Nah terus piye biasa ae urip ngono ae sok angger urip kabeh kersane pangeran. Inna sholati wa nusuki mahyaya mamati lillahi rabbil alamin. Kowe urip ya kersane pangeran, mati kersane, sugih marati kersane, kowe alim kersane pangeran, bodho kabeh senak ning mun makom paling dhuwur wis. Lan ora iso nglakoni ning ati gawe pujian ngono ae. Kok angel temen iki iso nglakoni iki gawe apa? Pujian Isradi billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin biya wa rasulullah. Dari gege dhisik mencari Mbah Maksum. Mbah Maksum niku takoki kanca kene. Sum, wong kancane ten nanyol jarang. Sum, kowe nek bar salat tek wiridan. Enggak ikhlas no kamu. Padung santrimu akeh to ape salam langsung mlayu isin. Dari Mbah Maksum. Iya pertama isin santri, mosok kiai bar salam langsung mlayu. Suwe-suwe rak lali. Pas lali itu ikhlas. Jadi kalau dari saya ikhlas itu lali. Menengger sedekah terus. Saiki sedekah kok sedekah sesuk lali. Lali demi apa? Mergo wis spontan. Nah iku ikhlas. Lumayan 10 lali pisan kan. Paham ya? Wes Pak, kowe ono jalalan ngono ngaji terus. Susu go kitab otomatis. Oh wae opo sing go kitab. Wis niate opo ora roh pokoke berangkat. Nah pas lali iku ikhlas. Yes, paham ya? Jadi yang berlakon terus susah hari, pas lali itu ikhlas. Kalau ada wasopo badul arifina sebagian ngomong sing makrifat, asobru te sabar iku salah sumakomaten, iku telu piro-piro makom, telu piro-piro kelas, ya kelasmen atau kelas, boy makommu kelas. Siji tarkus syakwa, yaiku ninggal wadun. Ciri utamanya sabar ninggal wadun. Waya tewi iki makom utawa waya te hadhil darajat iku darajatut tabiin iku derajate para tabiin. Ya pokoke tabiin itu generasi sause sahabat pas niku disebut generasi napa? Tabiin. Nomor loro waridho lan ridho bil makduri kan barang sing ditakdir pangeran. Waya utawi ridho utawa darajatur ridho darajatus zahidin iku derajate wong sing zuhud kabeh. Lah nomor paling puncak wal mahabbatu lan seneng lil itilai maring diuji. Mergo sing nguji ku ya pangeran. Nah tengene hitam diterangno wong nganti protes kena coba mergo ora mikir sing gawe coba iku sapa. Umpama ngerti yang yakin sing gawe coba pangeran mesti dekne isin kowe protes. Mangsamu sing gawe coba sapa? Mangsamu sing gawe melarat sapa? Ya pangeran. Sing gawe bodho sapa? Pangeran. Lane bodho do tenang wae iku wis rido iku jenenge sapek. Perkarane ngerti sing gawe bodho iku pangeran oleh bodoh lan aku yudo banter ridho tenang ae. Merkarane saking dhuwure makom. Ngene kula seneng guyu. Piye-piye guyu ku khase wong ridho. Ibadah paling dhuwur ridho mbek kodok. Nah dimangke ngeluh bodohmu melaratmu diamuk bojo malah ra berber. Sampai ridho napa? Bojomu judes sing gawe sapa romo jajal. Pangeran. Bojomu banteng piring sing gawe sapa? Pangeran. Piringnya pecah sing gawe sapa? Ya mereka pecah nih iku kabeh kersane pangeran iki kudu rido. Nek rido wali. Lah nek ngamuk degradasi waline kan. Kaon wali kok ngamukan. Wal mahabbatu lan seneng lil itilai maring coba. Wa ya utawi mahabbah lil itilai darajatus siddiqin iku derajate wong sing banget benere ning pangeran. Mesti banget benere carane muamalah mbek pangeran. Fafil hadis mau kami tetap dalam hadis teno dawuh ngene. Oh budillah ala rito. Oh bud nyembah sira Allah ing Allah. Kowe nyembah ku ala rito, ing atase rito. Kena nyembah pangeran sing seneng, sing happy. Fa ilam tastati, mongko lamun ora kuwasa sira ya fa fi sabri, mongko paling gak kowe sabar alama ing atase perkara. Takrohu kang gedeng sira.
Fa'il lam tastati, mongko lamun ora kuasa sira, iku ngene, fafis sobri, mongko iku tetep ing dalam sabar. Alama ing atase perkara takrohu kang gedeng sira. Sabar iku khairun ta'ana kaapian, dadi khobar muqaddam mubtada ma'akhir, khairun ta'ana kaapian, kathirun kang akeh. Soale kula suwun ya soale urip sing rido, ngene kula niku bangga nggih seneng gadah bapak-bapak. Bapak niku nggih guyon, terus sampe kapundhut men guyon. Kula riyen nggih tak anggap biasa, katene biasa tak anggap watak beliau. Tapi kalau cek tambah tua niku tambah ngerti, pancen ngelawan nafsu niku berat. Kue kadang wis di duwe bojomu rewel, kadang bojo wis kena duwe sakeh tanggamu rewel, engko ora tanggamu karyawanmu rewel. Kadang awakmu dhewe rewel sing sering ya awake. Tapi kan biasanya wong mau nyalahan awake. Biasanya itu salah wae sekeliling. Mengkarwan santri goblok kadang salah metodene kiai. Santri kok goblok, kurang apane aku? Yo kurang telatene kiai ini kok. Wajan wong paling seneng nyalahno liya iku. Mulane kula moh nyalahno sampean goblok, iso wae pangeran nyalahno kula. Salah metode enggak nganti wong kok goblok ngono. Nek wong moh nyalahno wong moh. Daripada kowe mikir ribet, wis pokoke rido mek kodok kodar. Dadi hasil rido paling gak ya guyu. Dia merengut itu rapan tuh. Lalu sering loh, ini kalau cerita tengah awak klub Mbak. Kalau dalam banyak hal di rumah dari Imam Sa'roni, sing duwe silsilah atau Sayyidina Umar bin Khattab. Kata beliau gini, seorang alim itu nak nggih contoh nak muni aku. Jagani nak menawa salah, iku sing salah ndekne ora pangeran. Jadi sakjane iku salah kaprah. Niki kula nembe buka kertu niki. Kula jarang ngomong ngeten, jarang sekali. Kalau kan ini Muharram sering tirakat nganti sakniki niki pun safar radi rileks. Kadang-kadang wong alim ngeten nggih Fuad iki rumono tenan. Kadang-kadang wong alim saleh itu sithik-sithik menurut Allah lan Rasul. Menurut Abdul Qadir Jilani, menurut Imam Ghazali. Itu riskan. Riskannya adalah ya kalau itu betul begitu. Mansus eksplisit mansus seperti itu maknanya. Makanya kata Imam Sa'roni dia punya riwayat sampai Sayyidina Umar. Dalam hal-hal yang tidak serius dan potensi salah, sebaiknya semua orang alim dibilang kultu menurut saya. Jagani nak menawa ora bener iku ora Allah lan Rasul sing dadi korban, tapi kuwe dhewe sebagai wong alim. Sehingga sebetulnya wong alim seperti saya itu lebih sopan karena jagani kalau ada salah itu salahnya dia. Paham ya? Taruh saja misalnya wong alim jenis kapitalis. Ya ono wae wong akeh. Terus ngomong ngene, contoh aku pengen utawa kula ngomong dengan wali murid. Misalnya gini, Misbah anak mondok ning nggonku tak omong. Pak Misbah anak-anak sampean kepengin cepet alim. Wes sore sing akeh. Jenenge wong nak duwe akeh wah ayem. Jadi bocah nak kurang duwe gak ayem. Wong kowe sing tuwae ora di duwe gak ayem. Wis ora di duwe ngapal kan berat. Oke. Pendapat itu kan yo ono bener e. Nyantene wong ora di duwe yo bingung tenan. Tapi kan pendapat semi kapitalis. Kowe kudu muni cara kula, apa meneh? Ojo kok mending ngene, cara Allah lan Rasul. Urusan duit sing gowo-gowo apa mbek. Paham maksud. Yen mun kudu cara kula jagani nek ana salah iku. Wong cara aku wae, salah ra wis. Dadi ra oleh gawe statement sithik-sithik muni qala wa huwa rasuluhu dalam hal yang tidak mansus. Jangan-jangan kita salah dalam mengartikan kehendak Allah dan Rasul. Mulane wong khusyuk-khusyuk secara akademik itu paling rawan bun neraka. Dalam konteks akademik loh. Mereka sering mencatut Allah dan Rasul. Kadang nggak pas. Paham ya? Kadang. Nah itu repot. Nah kecuali mansus. Mansus itu dinas. Tapi nak kesimpulan, mafhum, nggak boleh. Masyhur itu dalam cerita Mizan Kubro. Pendapat Umar itu sering benar. Bahkan dalam sejarahnya, zaman beliau masih menangi Kanjeng Nabi, pendapat Umar itu sering jadi wahyu. Maksudnya sering itu delala usulnya Umar itu direspon Allah terus jadi apa? Wahyu. Masyhur itu beliau begitu bangga. Wafaqtu Rabbi fi salasi marratin. Saya pernah sependapat dengan Tuhan dalam 3 kejadian. Yaitu masalah Asra Badrin, masalah ittikhadu maqam Ibrahim apa? Musalla, terus 3 masalah hijab. Itu masyhur di kitab-kitab tarikh. Nah, terus setelah dia jadi khalifah, dia sering benar. Terus sampai orang yang kultus beliau itu kalau Umar berpendapat itu sampai
hadza hukmu wa rasuli. Sampai dikatakan hadza hukmu wa rasuli. Padahal pendapat Umar ketika dia jadi khalifah. Umar marah besar. Ini ruwakno sing biasa muni-muni Allah Rasul sing goblok tuh tapi sithik-sithik muni. Nah kowe ora apa-apa wong gak yakin bener ya. Enak kaya wong ora terkenal alim enak. Kowe muni Allah ya ora ono ngandel, muni Rasul ya ora ono sing ngandel. Muni pendapat pribadi malah wong ora dolan. Kowe ku sapa kok muni menurut angel. Mulane kowe potensi di swarga tinggi kan kesalahannya ra bakal jadi panutan. Jadi gak mungkin wadul menyesatkan kan gak ono sing anut. Mulane wong saleh, wong alim mbek wong ra alim. Jane potensi swarga dhuwur sampean kan. Perkarane nak salah ora ono sing dadi enak. Tapi salah kakean cukup gumun neraka. Wis cukup gumun neraka. Salah tok wis cukup. Terus kata Umar itu masyhur. La taqulu hadza hukmu wa rasulih walakin qulu hadza hukmu Umar. Kamu jangan pernah ngomong ini hukumnya Allah dan Rasul, tapi katakan ini hukumnya Umar atau fatwanya Umar. Jika benar dari Allah, jika salah dari pendapat saya. Makanya fa in kana suwaban wa min Allah wa in kana khotoan fa min nafsi. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari diri saya sendiri. Terus itu jadi sunnah. Semua mubalek, semua kiai, semua karangan kitab ada tradisi kalau benar dari Allah, kalau salah dari diri saya. Cara aku kowe ngarang kitab ngono aku dadi penyarai wis roh mesti kowe sing salah sapa meneh. Dan Umar juga beberapa kali salah dalam masalah fatwa hukum. Ya tentu salahnya Umar tidak kayak salah kita yang dibenarkan oleh sahabat. Akhirnya semenjak itu ada kontrol. Ya biasa kalau mafhum ya jadi dikontrol. Biasa misalnya saya Abu Bakar di pendapat dikontrol Umar, Umar dikontrol Utsman, Utsman dikontrol Sayyidina Ali, nanti Sayyidina Ali dikontrol Zaid bin Sabit. Maksudnya kontrol yang saling menghormati gak masalah karena bias. Kenapa? Bias. Saya contohkan aja nih, ini jadi majelis ilmu, gitu. Terutama masalah fikih, karena fikih itu sensitif. Majlisul ilm. Kowe wani di pendapat kayak saya begini, misalnya, ini masyhur itu. Sayyidina Umar itu pernah mengatakan begini. Ya Hajar Aswad itu. Alim tu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Walau la anni Rasulullah qabaltuki Rasulullah qabaltuka ma qabaltuka. Sebagian riwayat yang pakai mudzakkar, ada yang pakai muannas. Terserah lah itu lafaz-lafaz gitu kadang domirnya mudzakkar, kadang domirnya apa? Muannas kayak lafaz-lafaz hajar. Isinya kalau di Alfiyah itu majaziyut ta'nis. Saya tahu kamu itu hanya batu. Ya namanya batu ya la tadurru wa la tanfa, enggak ada gunanya, enggak ada madorotnya. Cuma saya melihat Nabi mencium kamu, maka saya anut-anutan nyium kamu, tapi bukan berarti saya yakin kamu ada manfaatnya. Sayyidina Umar begini tentu benar. Ngendikan gini tentu benar karena dia itu menangi. Ketika Nabi mencium Hajar Aswad itu dikomen, dibully oleh orang kafir-kafir. Unzuru ila Muhammad. Nah, anak budal Hajar, wa wa ya budul Hajar, masyhur. Delok Muhammad, kene sing ngembah watu ngusap-ngusap watu ra oleh. Dene ngusap-ngusap watu. Dadi sing namar kecil trauma. Ternyata ngusap watu dibully wong kabeh. Mulane dekne nak ngusap mesti dibully. Ngomong dene. Dadi ora donga tapi komen. Ini cerita ilmiah, kira asal bono hati. Kok ben rangnone keliru malah repot. Iku pidato oleh. Tapi rangnone keliru tanggung jawab ora aku. Nah, aku cek bener. Ketika Sayyidina Umar ngendikan gitu, Tibaro lama sekali dia kalau ngomong seperti itu. Lama-lama beliau itu ditegur juga sama Sayyidina Ali. Ya Amirul Mukminin la taqulu hakadha. Kamu jangan komentar gitu terus. Fa inna hajarul aswad yaminu wa fi ardi. Faman sofahahu faka'annama sofahahu. Kamu jangan ngomong terus, ngomong begitu terus. Dia Hajar Aswad yaminu wa fi ardi. Wong sing tahu istilah nyeker Hajar Aswad itu padha karo biat mbek Allah Subhanahu wa taala. Semenjak itu ya sudah, akhirnya banding. Nak kira-kira kultusnya berlebihan nganggo madzhab Sayyidina Umar, nak ketok rodok mandi ya nganggo madzhab Sayyidina Ali. Ya sudah seperti itu. Dulu itu biasa gitu. Bagi gak wong alim debat terus nang-nangan di situ biasa, kecil-kecil kan biasa.
wonten kiai alim alama iku ora seneng bahasa KPK akan memberantas korupsi saakar-akare. Lho kedzaliman kebatilan iku wis ditakdir Allah ana nganti kiamat. Dadi akare iso diberantas. Mok sing bener muni ngene lho, memberantas korupsi sebisanya. Ha iku malah bener. Namun saakar-akare ora iso. Setan iku jek urip, kedzaliman ya berhabitat. Iku jenenge keangkuhan. Mulane kadang kualat perkarane keakuan. Ora usah, polisi ora usah ngomong setertib-tertibnya ya ora iso, mengatur ketertiban sebisanya. Wis ngono. Dadi ulama malah sederhana. Mulane ulama iso mulang sak kadare santri loro ya ulang. Karena ulama itu tahu bahasa Tuhan, justru itu enggak berani bilang seakar-akar. Iku sing ngomong rapati ro agama. Gak iso kebatilan diberantas. Itu dalam bahasa Tuhan tuh keangkuhan. Mulane berantas korupsi sebisanya. Jaga ketertiban sebisanya. Pancen gitu itu bahasa Tuhan, tapi bahasa Tuhan ini enggak populer. Padahal ini yang benar, la yukallifu wa nafsan illa wus'aha. Sakar-akarnya ndak bisa. Mencintai istri ya sebisanya. Kowe ora iso nyintai bojomu tenanan, ayo. Piye caramu? Wong di hatimu ada yang lain. Serau munafik. Takoki kowe seneng. Lho kula biasa takoki bojoku. Takoki Gus kowe nate seneng kula tenanan. Ya seneng biasa ya. Biasa. Tapi kowe seneng aku ya biasa, aku yang ngomong fair, kowe seneng aku ya biasa. Pokoke uripku sebisanya. Sekadarnya. Ya Quran kan gitu, liunfik dzu saatim min saati. Wa man qudira alaihi rizquhu ya falyunfik mimma atahu. Wes pokoke sak isane. Mana wong alim gak siap ya dengar omongane berantas korupsi seakar-akarnya, akan menjaga ketertiban, presiden akan mensejahterakan rakyat sejahtera. Ora iso. Mulai dhisik ono wong pinter, mulai dhisik ono Amerika, ono Uni Soviet ora iso donya ngene-ngene. Ayo zaman Sayyidina Umar wong dolim ya pirang-pirang. Zaman Nabi Muhammad Sugeng ya ono wong zina. Ya ono lian, wong sing ra ngaku zina, ya ono sing zina nganti dirajam kados mais. Ya memang begitu. Kulo nu diwasiati mbek guru-guru kula, wong nak tambah khusyuk tambah pintu, perkarane mau mikir. Tapi wong tambah alim iku gak khusyuk, tapi bener. Kadang ana nggih wong alim, wong kiai soleh lho. Terus ngeluh aku nak mati nyekel agama sapa ya apik peduli ambek agama, tapi ya sombong. Ngawur. Perlu ditobatno nek ana ngomong ngono perlu ditobat. Ndak ini saya ndak guyon. Kalau dia min ahli ilmi harus ditobatkan. Mergo diurusi pangeran. Mulane ape mati-mati ae biasa, mati-mati ora usah. Mulane kalau jeben ape mati wis mati ae. Dewi sedang aku nape mati aja jare Umar. Agama ini pernah ditinggal man huwa khairum minni wa minhu. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang saya respect sama kiai yang memikirkan agama sebenarnya biye nak ditinggal aku tinggal bagus lah kalau itu dari melankolis atau ben sawangane peduli bagus. Tapi apapun perasaan hati ojo menghilangkan ilmu di mana faktanya agama ini pernah ditinggal man huwa khairum minna jami'an yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane yang diroso ya diroso tapi ora usah napa? Ora usah berlebihan. Paham ya? Lah mulane ape mati ya mati ya biasa ya ora usah melangkoli suben biye terus suben biye ora biye-biye. Mulane ku hebate agama ditinggal wong paling apik iki jalan ku diurusi Allah. Ning daerah zalim ya jalan. Sampeyan delok ning nyusuk ku Islam nganti ana tarekah napa? Naksabandi. Yo melampah. Tapi yo mlaku agama. Mergo agama wae pangeran ra wae kiai ku. Jadi agama dipimpin wong keliru tetap mlaku tak jamin. Mergo diurusi Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula nu tawakal tenan. Kula ngaji nggih alami ngeten iki. Kula yakin ngaji ku diurusi pangeran. Ora usah dimanajemen, manajemen kok wong nganggur buan urusane napa? Pangeran. Agama. Iku hebate Sidina Umar ketika beliau dikultuskan malah ngendikan agama ini pernah ditinggal man huwa khairum minni wa minhu yaiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tetap mlaku iku nunjukno nek agama dibela atau dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadi ujub tok di perasaan niku ujub tok. Tapi nek ana wong ngomong ngono kok dekne wong saleh ketoke ora ujub mergo korban gak tahu ngaji ngene iki wis ben. Artine wis ben. Tapi kita secara ilmu itu protes. Ya secara ilmu kalau sering
Kulo nggih sering krungu ngoten niku wonten nggih sepuh ngendikan ngoten nek wong ikhlas nggih mboten kula bantah. Tapi nek mulai ketok ujube kula bantah. Nek ketok ujube mboten napa-napa Bah, jenengan badhe mati nggih mati mawon. Nek ketok ujube. Nek ketok ujube tak bantah. Zaman akhir cek tunggoni kiai rusak ngene lho. Sampeyan nek tunggoni kiai piye aja. Nah, tambah apik Bah. Bojo barang yang ngono, iso wae misale Ruhin mati, sana lebih baik nasibnya, dadi ra usah. Nah, dia nak mati sing ngurusi kowe sapa? Ya ono wae kowe. Ya aja ngono kok sinis. Jadi balik mau. Nak ana bahasa sing jumbo, nggih nak ana bahasa sing napa? Jumbo. Iku kowe anut makna lugat. Ya anut makna. Mergo misale ruhuwah itu kan berat. Ini kan tidak Nabi Isa, saya ulang lagi, ini tidak Nabi Isa. Tapi Allah ngislan apa Mas? Wa ayyadahum biruhim minha, apa wa ayyadahum biruhim. Sing karuan nyata, roh itu sesuatu yang hidup. Mulane diarani wong urip nak duwe roh. Wis pokoknya orang seperti ini diberi kekuatan hidup. Sing hidup itu atas nama Allah Subhanahu wa taala. Iku wis luwih gampang ki ora usah bayangno roh iku piye. Dadi Allah piyambak kepingine nggih pokoke ora usah bayangno. Pokoknya wong ini kekuatan hidup. Roh itu maknanya apa? Hidup, urip. Mergo nyatane kowe hidup tanpa roh ya ora badang mlaku. Cara bapak iku koyo badang mangan-mangan wae turu-turu wae kumpul bojo. Kumpul kan pitik ya ngono, bo ya ngono. Lah Imam Ghazali nak nyontokne laptop. Bangga kakean mangan. Kebul mangane luwih akeh. Bangga kuat jimak pitik sedina ping pira wae. Woi Imam Ghazali oleh bully, tapi nak kepen beda mek kewan gampang mulang jalalen. Gak tahu pitik mulang. Nak kepengen beda mek sapi, gawa jalalen, ra tahu sapi gawa. Mangan podo, kawin podo, bengak-bengok naro babon podo, akeh podo. Misalnya dikekang naro babon, bengak-bengok podo gak? Sing beda ya gak tau gawa tafsir apa? Mulane kene apa go jalalan ben beda mek sapi. Lah iya masalah seneng babon padha, mangan wae turu ya turu, kon kerja ya kesel, padha kabeh bengak-bengoke ya. Nah padha kabeh. Engko nek wis mati ra obah ya padha kabeh. Padha dipendem wis padha kabeh. Jadi kalau suwon pokoknya makna Quran ya sing mboten jelas cara kowe iku melok bahasa mawon, melok umum mawon. Ana Dewi Imam Tobari ngeten. Keliru wong maknani Quran nganggo bahasane wong alim-alim utawa wong wali-wali. Piye-piye Quran turun untuk banyak orang. Dan banyak orang itu bahkan zaman itu kafir. Dan itu Allah juga nyalahkan ketika orang kafir gak iman. Berarti apa? Asumsinya mereka pun paham. Umpama Quran nganggo maknane wong khusus-khusus berarti paham Quran ngenteni Islam sik dadi wong khusus sik lagi. Lah nek ono wong kafir gak iman gak disalahno pangeran. Ya oleh pancen nganggo wong khusus. Dong ya. Ngono kok ngenteni tak terangno titis. Lah dene kira paham pancen banget ngono. Wong kafir iso paham kok kowe ora. Lah Umar ketika paham Quran, iku ya orang Islam, dereng nate beto jalalan. Sing masyhur ke Umar kan, terus sinten Jubair bin Mut'im, iku ya do krungu Quran ya Islam. Walid bin Mughirah senajan tor Islam tapi ngakoni nek Quran gak tertanding. Saiki wis go jalalan, go sawi, go cembrok. Aduh, tapi tetep dadekno beda mek mau. Nah, daripada untuk gelar ulai kakal an'am, nahnu lakal an'am, al an'am la yahmiluna kadza wa kadza la sura gowo kitab ra. Belum matal. Lah dadi roh iku maknane sing marai urip. Dadi Quran diarani roh, mergo marai urip, uripe akal, uripe ati. Wis pokoke lane maksudi nafsir roh temriki binurin napa? Wis nur nanti ngene sawi napa? Wakila ar-roh an asr pertolongan, wakila Al-Qur'an wal hujjat, wakila huwa Jibril. Nek dhuwuran ya misale Toha kok deloki Jibril. Dhuwuran. Wis kuwi ngono yo undang temen kok nganti Jibril ngalor ngidul melok yo. Malah kaget roh pidato lho iku kok dadi.
Lah yo. Jibril itu ketuane malaikat lho. Wong meneh dekne sing nggawa Quran terus kowe dalil rapat lho kok. Ono Quran model anyar iki. Ya semoga anut kula nggih nak lafat iku mboten jelas maknane ki anut urful Arab. Piye-piye ketika Quran turun nggo ngandani wong kafir. Kowe roh bukti paling nyata. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Pangeran oleh ngandani jelas qul ya ayyuhal kafirun. Dadi asumsine dari Imam Tobari, asumsine wong kafir sing ora tau sinau wae paham. Itu berarti dengan bahasa sing mutorid, dengan bahasa sing ma'ruf. Mulane ketika wong kafir untuk Quran sing dekne tinggo ikhtijat, tinggo bantah Kanjeng Nabi langsung tinggo bantah mergo dekne paham. Kan akeh beberapa ayat malah tinggo pijakan. Misalnya Kanjeng Nabi kan sering kampanye, kabeh bi muradillah, kabeh bi masyiatillah. Terus wong kafir muni, ya nak ngono padha, Mat. Aku kafir ora usah mbok loroi iki yo kersane. Wah, akhiran ayat wa qala alladziina asyraku law sya'allahu ma asyrakna. Itu kan bukti bahwa dialek keseharian itu. Nah, terus dawuh Imam Mutawalli Sya'rawi dawuh, meskipun mereka paham, nah ruhul hidayat ini yang wilayahnya Allah. Ruhul hidayat. Misalnya gini, contoh paling gampang dan kamu harus tahu, contoh ini paling gampang. Ketika Allah ngendikan mang dalladzi yukriduha qardan, wong Yahudi langsung menyeruak. Mat, aku mau nyembah pangeran kok utangan, mat. Pangeran cek kere deh, mat apa? Mereka manane siapa yang mau menghutangi Allah? Aku mau mat nyembah pangeran kok kere nih ngono nganti. Tapi Abid Dahdah, jenenge ini sinten? Abid Dahdah sahabiyun jalil. Zat kok apike ngono. Atona fa aqradu minna. Lho pangeran wong kok apik, zat kok apike ngono. Uang itu dari Allah, kemudian ketika kita menyumbangkan dianggap kok sebaik itu. Wes akeh bayangno di bapak normal. Tapi selama ini bapak kan dora normal. Maksudnya senengane ngundat-ngundat anak. Oke di bapak normal ke dikek sak miliar. Rada mokal sih misale gitu bapak normal ke dikek dhuwit sak miliar. Barang mbok investasekno sukses dadi 10. Ketika bapakmu njaluk sak miliar tuh muni utang. Jo ngutangi jo. Padahal uang dari dia. Ukuran bapak yang baik ya. Ketika uang dari bapak, ketika bapak butuh, jo ngaku utangi. Ben digo adikmu. Itu baik sekali kan uang dari dia kemudian ketika butuh utang akad. Lah Allah itu saking baiknya. Harta semua dari Allah, ketika untuk agamanya Allah ngitung utang. Ayatnya sama, tapi wong sahabat langsung memahami, dat kok apik, atona wastaqridu minna, memberi dan kemudian ketika kita pakai untuk kebaikan dia hitung. Akhirnya kayak nyumbang masjid, nyumbang pondok sebagai pangeran cong mlebu swarga, tak sahur swarga. Utangku tak. Jadi kok ngaji jalalan ya pangeran dihitung utang cong. Kowe ora dugem, ora ngalor ngidul, ora dangdutan kok malah ngaji cong. Tak sahur cong. Bareng malaikat sing repot, tapi wong ngopine suwi. Ya iku malaikat yo ngelingno barang. Ya mbon. Ya dihitung apa? Dihitung. Suwi ngajine tetep. Mulane pokoke aku ngaji tak kudu nglangkai jam ngopi apa? Terus suwi ngaji lho. Wah, stop apa? Ya dadi maknane apa roh wis ora dijero-jero. Biruhe disebut maknane roh cek nur cek apa wae sementing sing mahamno. Ya sampai dadi kaya napa Mas? Dadi logos ya. Di ketika napa Allah tidak berbentuk jisim terus dianggap bersemayam ning napa? Isa. Pokoke aja nganti wong ngono, pokoke penting aja mbok pahami ngono. Pak angel temen orang to. Aja kok pidato keruwetan itu. Wae ndelok kiai gada ganjaran, ngaturi kiai ganjaran, masuk kiai itu, wah enak pokoknya, urip kok mulyane wong. Wa idkhiluhum lan lebono sapa ing kabeh jannate ing pira-pira swarga tajri kang lumaku min tahtiha saking sekelilinge jannah atau ngisore atau sekelilinge apa pira-pira matahari. Wis ora usah semua mlili yo ning ngisor. Maksudnya kok bojo wae tahta iku sepanane cuma maknani Jawa kudu ning misale ning ngisor tok sekelilinge ra ono ora cangkem eleke ngono pokoke. Basa Arab padane basa Jawa aduh. Khalidina halil langgeng kabeh fiha ing dalam jannah.
Rodi yang ridani sapa Allah anhum sangking ikilah para mukminin bitaati kelawan taate taat ning Allah. Bitaati kelan taat ning Allah rodi lan padha puas sapa ngake anu sangking Allah bisa bi kelan piwales ya Allah. Ketika mereka taat Allah matur nuwun banget. Ketika mereka untuk swarga mereka ya puas banget. Rodi anhum wa radu an. Jadi Allah puas dengan gaya hidup mereka karena do taat ning Allah. Mereka sing taat ya do puas mergo walese swarga untuk babon wakeh untuk macam-macam wakeh. Dari pira kabare per satu wong pira? Iku ayu kabeh. Gak iso ngamuk ya. Waduh ya. Mergo ngamuke tamat ning do. Mulai katemu bareng Mas Kumar bar cerita widadari bunyi ini krungu. Tapi paling ayu sing kok dunya. Kayak sono tambahane. Lagi ini takut, lo kok tambahan, ono sing krungono. Pertama ngene, widadari wayu-wayu, gak cerewet koyo sing ning donya. Gak cerewet koyo sing ning donya. Wayu gak ngamukan. Arek punya ini melok, tapi ilmu kok ono tapi. Pertama iku gimana? Apik wayu, ora elek koyo sing ning elek cerewet. Bareng punya ini metu, tapi balik. Lah santri ini kurang ajar, baru rabunya ini rapat ayu. Paling ayu ini. Akhirnya dirubah. Sobat iki di finishing. Wah. Aduh, Kiai Abdul Zaujah gitu ya. Aduh. Lah kan santri ini kan kaget. Lah ngene kok paling aduh. Ora ana jogeman kiai wedi bojo utawa menisan rasa ngaji ambek bojone ben iso pah-pah ben. Oh, suwarga iso iya iso ruwet. Wah, widadari ayu kok ayu sing kok donya. Nak ngomong ngono dari awal aja. Aja wayane nguri. Iya. Dari alasannya ono hadis, masih ono hadis carane ngomong aja ngono. Mesti dari awal, bojoku iku to, nganti swarga ya paling ayu. Gak iso ki ngomong ngono dari awal. Pelo mesti. Gak biasa. Radhiyallahu anhu maradu'an. Ulaika te mengkono-kono kabeh hisbu dadi pasukane Allah. Yattabi'una tegese anut sapa ngake amro ing perintah Allah tanibuna lan disuwenge nahyu ing larangan Allah. Jadi maknane pasukane Allah piye? Ketika Allah ngutus langsung nurut, ketika Allah nglarang langsung mendong. Tenanan nggih. Ndak kalau sesuatu disebut itu berdasar sesuai perintah apa sesuai faktual. Wis ora usah mikir diawur ae. Ya iku masalahmu, apa sesuai keinginan. Enggak misalnya ngene, kowe darane wong wedok iku cerewet ta menyenangkan wis. Cerewet. Nah gue menyenangkan. Ketika kita ngomong menyenangkan berdasar khayalmu tak faktual. Wah, ya kan. Kalau ini raguyan ini gue memahami Quran. Terus sesuatu sing mau klaim itu bisa jadi bahasan mau sawangane. Sawangane itu sudah jadi bahasan. Gak ngaji usul fikih. Ngaji nganti subuh itu. Sawangane itu cukup gak jadi bahasa. Cukup. Nggak misalnya ini contoh kan. Ini apa? Pulpen ya. Ini jam. Terus saya ini kan penguasa ini. Ketika aku membuang jam ini, itu bukti ini nggak penting apa bukti aku kuasa? Itu kan nggak jelas. Nggak jelas. Saya sedang apa? Kalau sedang dengan kumoluhur saya, dengan sifat mutakabir, yang penting tak buat. Yang penting tak simpen. Karena saya mutakabir, nggak mau menerima pendapat orang lain. Nah, di bab-bab dengan status Allah mutakabir itu Allah ngendikan la ubali, saya tidak mau tahu. Hingga di kitab tauhid diterangno umpama Allah nyiksa sing taat, gajar sing maksiat, enggak ada yang berhak gugat. Karena itu wilayah Allah.
Ya kalau kowe tekek mbok simpen, duit jatah tekek mbok biayai, jatah blonjo bojo ora. Wong tekek mbek bojo kok menang. Tekek. Kami Anda penguasa. Nah, di wilayah-wilayah seperti ini tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang wali pun kecuali tetap takut Allah, mergo tetap menstatuskan Allah yaf'alu ma yasha. Kemudian di balik sifat mutakabir Allah itu punya sifat hakim. Hakim itu bijak. Nah, tentu karena bijak itu akan mengganjar sing taat dan memberi sanksi sing maksiat. Jadi ada mutakabir, ada hakim, dan itu semuanya sifatnya Allah. Ketika seorang nabi, seorang wali, seorang dekat Allah tetap donga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Karena Anda ngaji Jalalain lah, tidak bisa memaksa Allah untuk Gusti kula mun ngaji Jalalain kudu soleh tenan. Tidak bisa Anda maksa Allah. Nah, bahaya kira-kira gitu. Semua fakta alam ini, apapun berontaknya, tetap praktiknya tunduk sama Allah. Jute kok ngono wae, orang Jawa jute. Misalnya gini, wong kafir loh nurut be Allah. Hanya nurut sama Allah itu dia ada ingin tua ya tua, ada ingin mati ya mati. Tidak ingin celaka ya celaka. Berarti seperti ini tetap kita katakan, iku lo nurut sing duwe karena apa? Sistem tubuhnya sebagai bukti objeke tasrifu wa objeke kehendak Allah. Nah, dari sini sabbahalillah ma fis samawati, semuanya baca tasbihnya, semuanya menjadi bukti Allah itu kuasa. Ayo di bab ini wa fi kulli shay'in ayatun yadullu tadullu ala annahul wahid. Semua itu bukti nek Allah itu kuasa. Wong paling kafir, paling komunis, paling ateis, prakteknya tetap nurut Allah, tapi nurut yang terpaksa. Orang kepen tua, orang kepen ino. Nah, sabbaha di sini jenis yang seperti itu, jenis faktual, apa? Jenis. Terus ada yang jenis rencana. Rencana itu gini, semua orang itu hamba Allah enggak? Secara faktual. Tapi ada yang nggak mau jadi hambanya. Padahal mau nggak mau tetap. Nah ini disebut fathuli fi ibadi. Sebetulnya semua orang itu otomatis hambanya. Secara faktual otomatis hambanya. Tapi yang mutamarrid sing balelo Allah ngendikan fathuli fi ibadi. Berarti kan dia tidak dianggap hambanya Allah. Untuk menjadi hamba dia harus ada ikhtiar masuk. Nah di bab-bab seperti ini itu makom sing lam yatajasar ahadun, siapapun tidak boleh masuk wilayah itu karena kita tidak pernah tahu maksudnya Allah itu gimana. Mulanya paling enak itu pokoknya wiridan subhanahu wa bihamdi adada khalqi ya semua makhluknya Allah termasuk kira jelas-jelas termasuk dianggap maca tasbih. Lah carane piye ya bingung gue termasuk maca wong ra kepengin bingung kok ujug-ujug bingung. Wong kawin tenan ujug-ujug bosen maksudnya piye kan ya ora jelas. Di resep saya ini didungani alif bainahuma. Jebule ada wah bloko. Nah, kula paling nak bab niki kula ngaji itu khatam. Ngrungokno tenan. Kula ngaji bab niki khatam. Kata Imam Ghazali, ismus syai' liman yang qadi itu ahad. Nama sesuatu bagi yang sesuai rencana itu lebih berhak. Meskipun lebih berhaknya ini bukan faktual, tapi misalnya ada orang taat sama Allah itu lebih berhak disebut abdullah. Pertanyaannya apa yang tidak taat atau tidak abdullah ya semuanya? Itu bab paling angel. Maksudnya itu tak balen ini. Orang sing taat pada Allah menghamba jenenge abdullah. Padahal yang tidak menghamba pun abdullah. Tapi kan ya lucu misalnya wong ateis, komunis berdua terus ada abdullah. Perkara. Tapi jari Imam Ghazali, tapi yo kowe ora usah ngono. Wong pangeran ngundang wong ra bener-bener ya ibadi. Berarti faktual. Kita cocok ra cocok tetep kawulaku. Ya wis. Lah kowe ora mesti lha sing piye Gus sing bener ya ora piye biasa wae. Pokoke iku tetep hamba Allah, engko nek mlebu neraka ya aja suwe-suwe pokoke. Wae mlebu ya mlebu, wae metu ya metu. Aja wae metu cek nang jero. Nah, makanya ana ayat misalnya wa imin syai'in la yusabbihu bihamdi. Padahal ada syai' sing mutamarrid. Ada syai'
Tapi mutamarite sek ndak nganti piye. Misale Firaun kan kumo luhur ngaku pangeran. Dari dia cara mati, kelep, iku wis ketok nak hamba. Boleh terima hamba Allah matine kelep. Berarti Firaun juga jadi ayat kedikjayaan Allah. Wong nyatane iso dipermainkan. Corong Jawa malah dilecehno. Matine kelep, berarti duit terus. Digo tontonan ngasih lo duit. Ayo ya isen wong dadi tontonan niku. Lah iya ngasih lo duit. Berarti wong Mesir padha karo iki lho. Iki lho mesin uangku iku jenenge. Wis apapun iku nah. Angel-angel bab ngoten niku angel. Dadi napa ge? Mana kini fati Allah nganggo sifat mutakabir apa nganggo sifat? Ya karena hakim. Semuanya sifatnya Allah. Ya sudah. Oh, lah orang ngerti ora apa-apa, banyak kawula tenang ae. Mangane wiridan paling enak subhanallah gak roh ra. Anda tidak perlu memaksakan menjadi tahu. Ajare Syekh Izzuddin bin Salam malah apik oleh komentar. Kowe iku ora usah memaksakan. Ada Syekh Waro Al-Jabal kemudian Anda bisa melihat. Wong Waro Al-Jabal kok mbok lihat. Jadi sak tajam-tajamnya mata Anda itu lamat ma'a. Kamu tidak akan bisa melihat mawaro al-jabal. Wong karwan ditutupi lah siapa? Sirrul qadha karwan ditutupi kaya pendelok itu cah bento. Pasti nang pinggire gunung ana apel pangan apel, ana tela pangan. Kowe ora roh di belakang itu ada apa? Wong karwane roh kok takokno. Lah sirrul qadha ya ngono kowe ora usah takok. Sebenarnya pun rokok tas ora penting kowe ning donya iso leda-ledi iso wae mesti sujud wae ngopi. Nah kok swarga tan rokok ya mbok ora roh. Gak penting. Sik swarga tan rokok tetep hamba Allah. Pun rokok pengalaman kok metu. Pengalaman tapi syaratnya metu lho. Kalau ning rokok siap deh gitu. Buatan niku kalau ini cara ngendikane Syekh Nawawi. Kalau waca mon, aman terserah setuju terserah. Sebelum surat At-Tur, berarti surat Dariyat. Saya ulang lagi, ini sebelum surat At-Tur, ini surat Dariyat. Ketika nafsiri wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kula waca. Niki dawuh Syekh Nawawi boten kula. Illa liyukirru bil ubudiyati tau'an aw karha. Fa innal kafirin yukirruna lil ubudiyah wa wa idzaru tadallul bil khilqah adalah ala wahdaniyatillah. Ketika orang tuh kafir, Fir'aun contoh paling terkenal Fir'aun tuh mutamarrid kafir. Tapi sistem tubuhnya dia tetap tunduk. Mestinya kalau dia pangeran dan kondang, boy ojo tuwa, ojo kelep. Paham ya? Ya ojo mati. Ya ojo lesu. Ojo loro. Terus melok kampanye nganti saiki. Kan lumayan apa? Untuk penggawean apa? Mesti ini, tapi ternyata yang gledek ngono-ngono wae. Mesti anak dadi ustad mubalek tok kowe aja katut babon. Kan ya ora gelem to. Nek wis yada isolahiyah istinab anil maharim kan ya ndak juga. Angel ya? Dicoba dhuwit babon berarti seru ini kowe. Babon. Jujur ya seneng aku. Dhisik dicoba dhuwit babon. Dhisik di. Gak zaman kowe orang duwe ora ngayu seneng gak? Seneng to. Tapi wani seneng nak duwe. Duwe. Berarti piye? Piye terkipe piye? Terkipe piye? Terkipe piye? Sebuah sak meneh-meneh. Lah iya, seneng bapak ra duwe terus. Wes kono nang diskusi dhewe. Perkara babonan ya. Kalau waca niki teng tafsir Munir juz kali ning surat Az-Zariyat. Mboten kula ngono tenan. Dadi fa innal kafirin yukirruna lil ubudiyah wa wa idharu tadzallul bil khilqah adalah ala wahdaniyat ya. Sistem tubuhnya dia, sekalipun dia kafir, ateis, komunis, tetap sistem tubuhnya itu nunjukno nak kuwasa. Sing ngelola iku zat sing kuwasa. Nah, ning bab-bab ngene iki berarti sabahah dari segi apa? Faktual apa? Orang ini kan jelas gak ngakoni pangeran, tapi faktualnya tetap. Jadi gampangane ngeten. Ini tanah sama-sama tanah, sing sitok tak gawe api, sing sitok tak obong.
Cara wong komentar, kenapa Gus Bak iso ngono? Ya sing nyekel sing kuwasa ben kono, barno kono. Nah, di bab seperti itu Allah ngendikan kulillah sumadarhum fi khadimil abun. Wis iku wilayahku kira usah takok. Zaman kula ngaji Mbah Mun sering diulang-ulang la yusalu amma yaf'al wa hum yusalu. Ana anak kiai ra dadi kiai, sing ora anak kiai dadi kiai ben pangeran. Kira usah marahi pangeran. Boleh sing dadi kiai getun, tok ora dadi kiai, dadi ngene wae. Mergo sirine Allah kita ora ternyata bapake dadi kiai ku getun. Mergo ora entuk apa-apa, akhire dituruti pangeran anak era kiai. Barang roh kiai kok tuh pidato kepen naik dadi kiai. Lah sing pidato untuk dhuwit juta kok ora entuk MC. Bosen meneh. Ya iku urusane pangeran nek akhire. Oleh guyu paham deh. Apa artinya diundang Sohibul Fadilah ra iso juga mulai kan iso. Ngenes gak? Cara ngenes ya. Guyune cocok. Kan ketara lah iki Mansur. Guyu cocok ora cocok ketara. Lah ya lalu ismus syai' itu berdasar apa? Berdasar faktual apa asumsi? Asumsi juga sama. Dari Imam Ghazali nak nyontokno asumsi itu sya'nuhu dzalik apa? Misalnya ini pedang ini landep. Hada sayf qatai, hada sayf sorim. Ini pedang yang amun terjem. Qatai bisa memutus apa saja. Padahal ketika itu enggak dipakai. Air yang menyegarkan. Air ini menyegarkan. Padahal menyegarkan kan butuh objek setelah diminum. Tapi ketika sya'nuhu dzalik enggak ada diminum pun tetap disifati menyegarkan. Pedang yang enggak dipakai motong pun disifati memotong. Nah, MC yang enggak bisa dinikmati tetap disifati disifati nikmat. Padahal kowe langsung paham sih. Wah, pinter nak bangun itu. Berarti wong wedok tetap disifati mustamtiah misalnya, atau mumattiah. Padahal faktanya kowe ora ngrasakno kan. Nah, berarti untuk dikatakan pedang ini kotek, air menyegarkan, nunggu dipakai apa enggak usah nunggu? Enggak usah nunggu. Untuk sifatnya loh ya. Nah, kambi misalnya. Ini sarung untuk apa? Nutupi aurat. Pas Rabogo kok nutupi aurat. Nah, sekarang ketika faktanya orang kafir itu adalah mudabbar, musakhkhar, dabbarahu rabbuh sakharahu, itu faktual kan, nggak penting dia ngaku tarang ngaku. Fir'aun nggak ngaku lah tetap hamba Allah. Secara faktual. Tapi misalnya Fir'aun dolan ning gono, alhamdulillah berdidolani hamba Allah. Fir'aun marani hamba Allah kan konotasinya kan capek apa? Soleh. Lah wis kowe ora tau ngaji usul fikih tak warai wis tak rungokno pokoke. Ya misalnya sabah jenis yang ngono, wa ma fil arti sing durhaka iku piye? Faktual apa? Tapi sing ahakku bismil abdiyah iku sing nurut. Iku ahak. Luwih apa? Ahak. Jadi ini sangat ngaji sesuai pinter. Ya, jadi dawe Syekh Nawawi dan semua kitab sama. Fa innal kafirin ini yang terkenal wa fi kulli syai'in ayatun yadullu ala annahul wahidu. Kang nunjuk napa syai' ala annahu al-wahid. Cek apa ae tetep. Nah tadi. Wa wa idharu tadallul bil khilqah, ad-khilqah iku model hayatul khalqi, model adalah ala wahdin. Terus fal khalqu kulluhum abiduna bihadzal iktibar. Kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dawe Syekh Nawawi fal khalqu kulluhum abiduna bihadzal iktibar. Kalau dengan teori seperti itu semua makhluk itu abid, semuanya menyembah Allah. Mereka ya mau prakteknya nurut. Artis sopo lagi ya, suape ya ora kepentu wae. Wis ora kepen dibojo elek cerewet ya ora kepengin melarat. Tapi mlete ning ngono ya diutang. Ana wong mlete ketemu wong pincang wedi, jebule diutang. Lah sing ngutangi mlete jebule pincang. Piye ge jajal? Padha wae kere kabeh kok intine. Wangel temen. Tetep kere. Untuk salam templek bar pidato, sing nyalami templek iku bakul sing rapati salat. Mletene ngono disalami templek wong rapati salat. Iso nyangoni sing rapati saleh, nyangoni sing saleh.
Kasute ketara. Tapi pangeran kersane ngono piye? Ana wong rapati itikaf tak takoki sing itikaf ra tau nyumbang bareng lho kowe ora tau ning masjid kok amen nyumbang. Ben kramiku sing itikaf Gus. Ya ono. Kelakuan ngono ku ya ono. Iya, wong ora teko ya kramike wae sing. Ya iki ngaji santai ya. Dadi fal khalqu biadal i'tibar ku kabeh abidun. Auli an sak terus. Terus dawe napa? Nah dawe Ali bin Abi Thalib kados cerita. Dawe Sayyidina auli amurahum bil ibadah li amrillah wa syafaqah ala khalqillah. Fa inna hadzal nawa'in lam yakhlu syar'un minhuma. Jadi yang dikatakan agama itu hanya dua. Orang kembali hubungan dengan Allah dan hubungan dengan hamba Allah. Dan semua agama itu pasti syariatnya hanya dua itu, nyembah Allah dan kasih sayang mbak hamba. Terus jadi ini ku bab-bab sing alih. Kulo khatam banget ngaji bab. Ya saya ulang lagi ya. Penamaan sesuatu itu bisa berdasar asumsi, bisa berdasar faktual, bisa berdasar sesuai yang diinginkan. Ya angel. Tapi yo nyatane karena bahasa ini punya keterbatasan. Mau tidak mau bahasa ini harus. Misalnya masjid itu kosong, jenenge masjid. Padahal cara piye lek kosong dari masjid itu tempat sujud. Ini si sujud sapa kosong momplong ngene apa? Paham ya? Ya tapi jenenge yo. Misalnya sego jenenge pakanan. Endi le pakanan ora ono sing ngene jenenge tontonan urung dipangan. Misalnya cangkem ngono rusak kabeh bahasa mbak antem ngono rusak kabeh. Endi le sing ngaji ora paham ngene yo. Ya repot mbak antem ngono ya repot. Terus ngono. Ya ketika makanan enggak dimakan jenis tontonan tak makanan. Tontonan. Ini tontonan. Mestinya kan nak jarani makanan ono fi'lu makan. Dadi bahasa semua. Terkait kajian akhlak atau nasihat-nasihat tentang akhlak secara bahasa atau secara linguistik dari segi kosakata akhlak itu kata jamak. Jadi kalau orang baik secara fisik orang Arab bilang kholqon secara fisik. Kalau secara moral orang Arab bilang khuluq atau akhlak. Lalu urgensinya dengan kita sebagai bangsa, sebagai umat Islam atau sebagai manusia itu beberapa nabi di antara pujian Allah kepada para nabi adalah karena kebaikan akhlaknya. Lalu kebaikan akhlak ini punya urgensi dalam agama jika akhlak itu benar secara hukum, secara halal haram. Ini yang jarang orang mengingatkan. Jadi misalnya begini, senyum itu sunat itu ya, baik gitu. Oke kita sepakat senyum itu sunat. Tapi para penipu itu juga senyum. Karena kalau tidak senyum itu tidak bisa nipu gitu. Mungkin wanita nakal ya juga senyum. Orang-orang bisnis yang bodong biasanya cara ngerayu juga pakai senyum. Maka senyum ini berstatus nilai ibadah setelah kepastian target itu halal atau dalam konteks sesuatu yang disahkan agama. Sekali ndak maka yang menjadi tidak halal. Ya, tadi senyumnya orang yang mau nipu, senyumnya lembaga-lembaga atau apa yang bodong atau apa sajalah. Nah ini yang jarang orang mengkaji. Maka sebelum mengkaji tentang akhlak itu penting, itu dikaji dulu status halal haramnya. Ya kayak tadi misalnya senyum itu sunat, senyum itu ibadah. Kata Rasulullah tasaddaku walau bitalqati wajhin, bersedekahlah meskipun hanya dengan senyum. Itu setelah ada kepastian status apa? Halal. Tapi jika orang itu mau nipu itu juga pasti senyum gitu. Orang yang mau menggoda lelaki juga pasti senyum. Lelaki yang goda perempuan juga senyum. Dan kadang konteksnya tidak dalam hal-hal yang dibenarkan syarak.
Sehingga kepastian halal haram ini nomor satu. Terus kedua, akhlak ini yang menurut disiplin fikih ini memang agak jelimet ya, tapi nanti Anda mudah memahami. Akhlak, misalnya ekspresi senyum atau ceria, itu dianggap sunat. Kalau dalam fikih dianggap sunat. Sunat itu ya tidak sampai wajib. Tapi ada konteks tertentu yang sunat ini menjadi wajib. Misalnya kita sebagai dai ya, sebagai ustadz itu, orang-orang yang nakal ini bawaannya senyum, ramah itu. Tapi kita yang ustadz ini bawaannya merengut, cemberut. Sehingga kecenderungan orang itu ngidolakan yang nakal, meninggalkan. Sallallahu alaihi wasallam. Nah ini penting saya jelaskan supaya orang itu bicara akhlak. Akhlak itu tadi sudah saya katakan, senyum itu baik, ramah itu baik. Tapi setelah status hukumnya itu halal gitu ya. Jadi kalau sebelum status hukum itu halal, ini ya ramahnya menjadi tidak baik. Misalnya kamu punya istri cantik, kemudian dia ramah sama lelaki siapapun, kamu kan pusing. Terus alasannya ramah itu baik. Makanya di Quran diingatkan fala takhdu'na bil qawli fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Orang-orang solihah, orang-orang yang afifah, wanita-wanita terhormat, jangan terlalu ramah sama lelaki lain, karena lelaki lain yang kamu ramahin kalau kebetulan dia ada orang baik, pikiran ramah kamu ini ditafsirkan yang macam-macam. Ya, jadi ini karena saya sebagai kiai memang menekuni fikih, sehingga sebelum bicara jauh tentang hukum moral itu pastikan dulu status halal haramnya, baru ada numpang hukum akhlak. Sodako juga gitu, banyak orang dermawan itu ternyata nyuwun sewu memang uang korupsi sehingga mudah ngasih orang banyak, pas uangnya sendiri ternyata berat. Ini belum bisa dikatakan sodako karena bawaannya dermawan, karena uang saya saja. Jadi kepastian hukum ini harus ada dulu. Makanya dalam Islam fikih itu nomor satu, hanya nomor satu itu ya kepastian hukum. Baru di level aplikasi hukum itu penerapannya, tatbikinya kalau dalam bahasa Arab butuh akhlak. Terus ketiga, cerita-cerita akhlak itu yang paling fenomenal itu kata banyak mufassir. Kenapa Saharatu Fir'aun? Jadi ketika duel, saya cerita sedikit. Musa ini punya banyak mukjizat. Nabi Musa ini punya banyak mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang luar biasa, nggak bisa dinalar oleh akal. Itu kalau orang baik disebut mukjizat, kalau orang buruk punya kemampuan ini disebut sihir. Ya. Tapi sama-sama punya kekuatan yang dahsyat.
Sehingga ketika Nabi Musa punya kekuatan yang dahsyat ini, yang disebut mukjizat, Fir'aun cara berpikir yang bisa mengalahkan ini hanya sihir. Dipanggillah ahli sihir yang profesional, yang top lah. Dan mulai dulu itu wong ya seneng duit gitu. Jadi ahli sihir yang mau datang tapi berani berapa gitu. Jadi itu sudah mulai dulu gitu. Jadi kuno itu transaksinya itu ya harus berani berapa itu. Fir'aun katanya innakum idzal laminal muqarrabin. Kamu tak jamin menjadi orang dekat saya. Jadi mulai dulu kalau dukung itu ya harus dapat jatah itu. Jadi jatah orang dekat. Entah dulu itu apa menteri atau apa tidak tahu, tapi mulai dulu ya sudah gitu. Kata Fir'aun oke. Akhirnya pertarungan itu mau dimulai. Lah uniknya ketika mau dimulai itu Saharoh ini ahli sihir yang bawaan Fir'aun tadi, sewaan nih tadi, bayaran. Itu di luar dugaan Mas Andri itu malah sopan sama Nabi Musa. Ditonton orang banyak padahal. Ditonton orang banyak karena Fir'aun tuh ingin Nabi Musa itu kalah. Musa kalau dia manggil. Tapi di luar dugaan itu para ahli sihir itu entah saking haibahnya, wibawanya Nabi Musa itu jenengan dulu apa saya dulu? Monggo jenengan dulu apa saya dulu? Imma antulqiyah wa imma annahnul mulkin. Monggo jenengan dulu atau kita dulu. Jadi harusnya secara teori tarung itu semakin menteror atau ada gebrakan yang mengagetkan ini kan lebih mudah mengalahkan Musa. Tapi enggak, malah Musa ditanya, wahai Musa, imma antulqiyah wa imma annahnul mulkin. Monggo jenengan dulu atau kita dulu. Nabi Musa juga membalas yang sopan. Enggak, kalian dulu saja. Nah itu kata para ahli tafsir. Barokahnya akhlak yang dilakukan Saharatu Fir'aun ini, al-qawwa fi qulubihim al-iman. Allah saat itu juga memberi iman. Jadi barokahnya sopan sama Nabi siapa? Musa. Jadi barokah akhlak paling fenomenal dalam dunia tafsir adalah ketika Saharatu Fir'aun mendapat berkahnya adab, berkahnya akhlak sampai iman. Sehingga kalau dalam khazanah-khazanah Islam, amal yang paling mudah diterima Allah itu diantaranya satu itu akhlak, dua sedekah. Dalam cerita-cerita kitab yang saya pelajari, sedekah juga gitu. Ada orang itu saking bejatnya, dia seorang kaya raya. Itu saking bejatnya itu cara berpikir itu menurut dia ya rasional, tapi ngawur sekali. Dia punya putri cantik gitu. Ya tentu dia yang ngerawat. Terus dia ngenangen itu wong anakku ayu dirabi wong liya. Walhasil itu dia punya rencana menikahi anaknya sendiri. Itu kan sebejat-bejatnya orang. Dan dia cara berpikir itu begitu, memang namanya orang Majusi, tidak beragama. Tapi ketika dia, banyak ulama yang bilang namanya orang ini Bahrom. Tapi siapapun namanya itu, cerita ini populer di literasi, di khazanah-khazanah atau di referensi kita. Pas malam pertama mau menggauli putrinya, ada janda sepuh itu notok pintunya ya, supaya dikasih sedekah. Itu anehnya dia itu tergerak untuk memberi. Ketika mau memberi, si janda ini berubah pikiran, wong saya ini muslimah kok minta orang kafir. Tidak jadi minta, tapi lari, ketika dikejar lari. Setelah di rumah melihat anak-anaknya itu menangis, Mas Andri, kembali lagi minta. Setelah mau dikasih, lari lagi sampai 3 kali. Singkat cerita si Bahrom ini lalu tetap ke rumahnya dan ternyata mendengar anak-anak menangis karena kelaparan. Dia tergerak hatinya, itu membawa cara Indonesia, membawa beras sendiri, membawa roti sendiri, semua keperluan itu dicukupin, dibawa sendiri, diantarkan. Dan uniknya saat itu juga dia berpikir waras langsung, nggak ingin lagi menggauli anaknya, nggak ingin lagi. Jadi barokahnya sedekah itu dilakukan orang kafir, itu langsung ada berkah. Sampai saat itu dia iman, dan hebatnya ada seorang wali di era itu mimpi disuruh menghormati si Bahrom ini, bahwa ini umat saya, ini walhasil itu sampai diapresiasi. Nah, lagi-lagi kembali ke sedekah. Jika ada orang netral, misalnya orang netral itu ya diajak baik ya mau, diajak buruk ya mau, belum punya berpendirian, juga belum punya karakter, belum punya status yang permanen, ya solehnya masih amatir, faseknya ya masih
amatir. Kemudian terus ada kompetisi, alam raya ini kan kompetisi. Ternyata yang tukang sedekah, yang mudah memberi itu yang fasik. Yang ini pelit. Jangan-jangan kita disalahkan Allah ketika orang yang netral ini jadi orang fasik. Karena apa? Kenangannya dengan orang fasik mendapat keenaan sedekah atau servis, kenangannya sama orang soleh tidak mendapat. Malah dikongkon terus jadi panitia pengajian, kan kesel ya. Nah, kalau dibebani terus. Sehingga di antara ciri agama ini qalilul maunah, agama ini harus berbiaya murah. Itu hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah, kecuali ini sudah orang yang punya karakter, memang sudah orang soleh, memang bawaannya ingin mendukung yang kanan, yang ahlul yamin ya, hanya suka kebaikan. Ini kan kita bicara orang yang belum punya karakter. Kalau yang soleh kan karuan, dirayu yang ini sudah enggak mau, meskipun yang ini ngel-ngelo terus tetap enggak masalah yang kanan ini. Nah, ketika kita ngelola anak Mas Andri ini, Mas Dwi ya, ini karena yang ada jadi saya pakai contoh. Saya punya kenangan dalam hal ini itu sangat miris ya. Ada orang sepuh soleh, cerita anaknya itu sekarang kerja di Jakarta enggak sholat, padahal itu ya orang soleh, orang baik. Dan dia kenapa datang ke saya? Karena minta maaf dulu pernah dengan tanda ketik pernah menyalahkan bapak saya, menyalahkan kiai-kiai yang lunak. Bapak saya dulu ya di dalam ada TV, ya ada sepeda motor, ya umumnya orang. Ternyata kasusnya itu sederhana Mas Andri. Anaknya kiai ini, orang soleh lah, itu karena saking ketatnya itu di rumah nggak ada TV, juga nggak ada motor. Sehingga kenangan pertama lihat TV ya di servis orang yang nyuwun sewu tidak sholat. Kenangan pertama pakai motor ya dipinjemin orang yang enggak sholat. Sehingga bawaannya dia punya utang jasa sama orang yang tidak baik lah gitu. Akhirnya ini enggak jadi idola. Orang tuanya meskipun sholat enggak jadi idola. Dan orang tuanya itu enggak punya TV supaya waktunya enggak habis untuk nonton TV. Enggak punya motor biar enggak keluyuran. Niatnya baik, sangat baik. Tapi karena terus ini itu tadi, kembali ke tadi al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Kenangannya lihat TV ya sama orang yang nggak bener ini. Kenangannya pakai motor ya pakai. Akhirnya ikut merantau ini ke Jakarta. Singkat cerita terus akhirnya dia katut temannya yang nggak sholat. Nah, ini yang di sini jika kamu mengelola agama ini secara tidak simpatik, lan faddu min khaliq, pasti orang itu bubar. Singkat cerita terus karena dia mungkin orang soleh ya tetap doanya didengar Allah. Dia nangis-nangis berdoa di depan Allah, terus minta maaf sama kiai-kiai yang pernah disalahkan, yang terlalu longgar sama anaknya. Karena bapak saya termasuk orang yang longgar. Mbah Mun saya tahu di dalamnya ya ada TV, ada motor, umumnya anaknya difasilitasi. Lalah anaknya itu terus diparingi Allah tobat kembali. Terus dia menservis anaknya dengan umumnya orang. Jadi yang bahaya itu bukan tidak ada TV-nya, tapi kenangan pertama tahu TV ini. Bagi anak yang nggak pernah lihat TV itu kan diberi hak lihat TV itu spesial. Sama bagi anak yang sama sekali nggak ada motor itu kan dikasih pinjaman motor itu kan spesial. Jadi kesimpulan dari ngaji akhlak ini harus dikawal supaya mengawal kebaikan. Jangan sampai anak kita, keluarga kita punya utang jasa sama orang yang nggak benar sehingga dia ngidolakannya orang yang nggak. Ya tadi misalnya kadang-kadang orang nggak benar itu ketemu temannya, ayo ngopi-ngopi, beres. Yang ini kita sebagai orang tuanya mau ngopi saja ditanya, jam segini kok ngopi? Apa saja salah, jadi bawaannya di rumah disalahin, bawaannya di luar dibebasin. Akhirnya kenangannya kan ini buruk. Nah, ini hal-hal seperti ini yang kita harus hati-hati lah ngelola kebenaran. Makanya ada cerita di kitab Risalah Qusyariyah juga diulang lagi di Ihya. Ada orang Majusi, ya bayangkan dulu itu kan padang pasir, di jalan nggak ada air, juga nggak ada warung Mas Andri, juga nggak ada ATM. Jadi bayangkan dulu. Jadi cerita ini harus dibayangkan dulu. Kalau sekarang kan nggak kebayang ada orang kelaparan di perjalanan. Makanya dulu tuh hukumnya ekstrim. Siapa yang iman billah wal yaumil akhir harus memuliakan tamunya. Dulu tuh ukuran memuliakan tamu itu nomor 1 ya dikasih makan. Sehingga kalau ada tamu dari jauh, Nabi itu kalau nggak bisa ngasih makan dilelang. Siapa sahabatku yang bisa ngasih makan, karena orang itu sekali mertamu ya memang kelaparan betul, perjalanan 2 hari nggak ada warung, nggak ada ATM, nggak bisa mampir ke kantor cabang minta fasilitas kan nggak bisa. Kalau pejabat kan bisa dari Jakarta mampir Semarang mampir Kragen bisa. Singkat cerita
Dilelang sama dia, siapa yang bisa? Masyhur kan cerita itu, ada orang yang sebetulnya miskin, saya ya Rasulullah, ternyata yang dikasihkan itu makanan jatah apa? Anaknya, kan masyhur cerita itu. Sekata dia pulang, terus lampunya pura-pura dimatikan, terus anaknya disuruh menidurkan, terus dia pura-pura nemani makan, padahal hakikatnya yang makan itu hanya tamunya. Saat itu juga Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Allah memuji perilaku sahabat ini karena bisa ngasih makan tamu. Jadi dulu itu yang namanya tamu itu kalau nggak dihormati taruhannya nggak iman, karena nasibnya sampai seperti ini karena dulu seperti itu. Nah, kembali lagi ke cerita tadi. Tamu apa makanan atau tamu atau apa sajalah, itu servis sosial ini nomor satu. Kalau enggak, seorang lagi ya, kalau enggak itu ya orang terus enggak simpati. Nah, sehingga karena taruhannya seperti itu sampai Allah lewat apa binaan kekasihnya, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Singkat cerita, suatu saat Nabi Ibrahim itu punya tamu, orangnya Majusi. Majusi itu enggak mukmin. Majusi itu lebih buruk ketimbang Yahudi, lebih buruk ketimbang Nasrani, karena ada ahli kitab sama sekali. Kalau di Quran kan dibedakan, ada kafir ahli kitab yang masih percaya Tuhan, yaitu Yahudi Nasrani, ada yang sama sekali sudah tidak percaya Tuhan, itu Majusi, nggak punya kitab. Orang Majusi datang ke Nabi Ibrahim karena beliau terkenal Abu Duyuf, bapak dari segala tamu. Beliau itu nggak mau makan kecuali bareng tamu, bareng anak yatim, saking solehnya Nabi Ibrahim. Saya ulang lagi, bayangkan dulu, memang makan itu luar biasa. Sekarang kan biasa karena tamu sudah makan dulu di warung, nginepnya di hotel, malah kadang disuguhi udah mati makan karena nggak selera, ribet malah tamu sekarang. Malah komplain bila perlu sudah ribet. Nabi Ibrahim itu ketika orang itu kelaparan, ya Ibrahim karena dia nggak mukmin ya manggilnya jangkar, tolong hari ini saya kasih makan. Ndak hatta tu'mina, sehingga kamu iman. Singkat cerita, orang ini frustasi karena ini tokoh ya. Nabi Ibrahim itu tokoh besar Muslim ya tentu. Akhirnya dia putus asa. Putus asa terus sudah walla itu sudah balik kanan, sudah ngelunyur saja meninggalkan Ibrahim karena sudah putus asa lah. Saya Majusi, dia Nabi, dia tokoh Islam, pasti tidak ngasih makan. Apa yang terjadi? Saat itu juga Allah, karena beliau Nabi, bisa komunikasi dengan Allah, dapat wahyu. Lihat orang itu umur berapa? 70 kira-kira gitu atau 60. Kata Allah, orang itu baru ini loh kelaparan katanya. Dan baru ini juga minta kamu kan? Iya. Dan kemarin-kemarin tidak pernah kelaparan ya, baru ini ya. Terus kata Allah, saya yang Tuhan saja ngasih makan dia padahal tidak iman sama saya. 60 tahun. Kamu diminta untuk 1 hari saja kok mensyaratkan apa? Iman. Udah panggil saja supaya makan di kamu. Salah hasil dipanggil akhirnya sama Nabi Ibrahim, dikejar. Udah, ayo makan ke saya gitu. Ya gimana? Udah, tidak usah syarat iman, pokoknya makan saja guys. Nah, sudah si makan sama Nabi Ibrahim di servis, tanya orang itu, kok kamu mendadak baik tadi sini situ? Itu ya, ditegur Allah, saya salah katanya. Loh, Allah yang Tuhan itu, menurut kamu Tuhan itu betul negur kamu? Iya. Dia nangis-nangisnya. Ternyata Tuhanmu itu Tuhan betul ya. Saya yang Majusi aja diperhatikan katanya. Bahkan menyalahkan kekasihnya kamu katanya. Udah saya mau iman saja katanya gitu kan. Itu ya barokahnya servis tadi. Nah, sekarang misalnya kita bertarung di dunia yang bebas ini. Misalnya nyuwun sewu, yang ngasih makan ini nyuwun sewu orang tidak baik, yang orang baik tidak ngasih. Pasti utang jasanya orang ini sama yang enggak baik. Karena kenanya sama orang baik itu tidak baik. Nah, ini yang dimaksud walaupun tafadzun khalidul qalbi lan faddu min khalid. Kalau orang mengelola Islam dengan cara yang kurang baik, maka akan melahirkan orang lari. Ya, karena tadi al-insan abdul es. Jadi cerita yang ringan-ringan di sekeliling kita juga seperti itu. Bapak-bapak itu ngopi di rumah itu ya rasanya kopi sama. Itu gara-gara tidak nyaman ya, cara bojo nek marah kan gitu cara nyugoi. Di warung senyum. Dia sudah akhirnya pilih di warung. Karena di warung dapat senyum, di rumah dapat ya sudah. Jadi semua proses sosial itu seperti itu.
Nah mau saya di sini bayangkan tuh anak kita, gitu. Kenangannya dengan kita, dengan bapaknya, dengan ibunya ini kurang baik, kenangannya di luar baik, sehingga anak kita cenderung tidak ngidolakan kita, meninggalkan kita. Jadi menurut saya belajar akhlak paling pokok adalah kaitannya dengan kepentingan anak-anak kita. Saya bukan niat sombong ya, saya tuh alhamdulillah sampai sekarang tuh masih sering mandikan anak saya, jalan-jalan sama anak saya, hak-haknya. Bahkan saya ini punya ajaran yang agak unik, tapi istri saya sudah menerima. Dulu ya sempat janggal-janggal tuh iskalnya, sekarang sudah menerima. Saya punya anak yang biasa ikut adik saya, adik Fuad itu masih kelas 2 SD. Mulai kelas 1 SD, mulai kelas 2 saya bilang, kalau kamu ingin jajan, bapak pas tidur bangunkan. Padahal anak saya itu punya santri, punya banyak yang bantu lah. Dulu istri saya protes, itu kan melatih anak nggak sopan karena bangunkan orang tua. Enggak, kata saya, sopan itu nomor 2, nomor 1 itu hukum. Terus saya beri penjelasan. Yang paling berhak atau yang paling boleh dingel-ngelno anak, dingel-ngelno anak itu ya diganggu anak, itu ya orang tuanya. Masa anak mau jajan yang harus ribet pembantu, mana anak mau jajan yang harus ribet orang. Yang paling boleh diganggu oleh anaknya ya orang tuanya. Itu hukum, kata saya. Akhlak nomor 2. Sehingga barokahnya hukum itu, saya ulang lagi, barokahnya hukum itu, kalau anak ini terpaksa pembantu itu pas lalai, pas kita tidak nyalahkan, kan kewajibannya di kita. Akhirnya kita menjadi tahu, baru istri menjadi tahu, yang paling berhak diganggu anak ya orang tua. Itu hukum. Nah akhlak itu baru nomor 2, ganggu itu ya dikira-kira lah pas bangun atau pas rileks. Tapi itu nomor 2, itu namanya moral. Moral itu sunat. Tapi kalau hukum itu nomor 1. Sehingga akhirnya orang tua, anak ini senang. Betapa baiknya orang tua kita, pas tidur saja dibangunin mau demi kepentingan dia. Akhirnya anak ini punya kenangan baik sama orang tua. Pas tidur saja bapak diajak mau. Apalagi pas happy. Nah karena kenangannya baik, ya idolanya orang tuanya. Ketika idolanya orang tuanya dan kita orang baik, mau ngajak sholat ya gampang, mau ngajak ngaji ya. Bayangkan kalau kenangannya dia dimintai uang nggak boleh, bentak, salah jam kayak atau salah jadwal atau apa, salah momentum, masa anak kecil diwalate salah pakai momentum pakai apa. Nah, ketika kita ngangkon belajar sudah susah karena kenangannya ndak baik. Jadi kunci daripada lah ini, makanya saya bilang berkali-kali. Oke, kita belajar akhlak, belajar moral, tapi nomor 1 itu hukum. Saya ulang lagi, hukum. Karena agama ini ciri khasnya itu hukum. Hukum itu ketentuan. Jadi aturan Islam itu detail. Misalnya saya belum haji, ya sudah, sebagian harta saya jatah untuk haji itu sudah tidak milik saya, harus dianggap miliknya haji. Sehingga kalau saya meninggal setiap saat, yang boleh diwaris oleh anak cucu saya hanya yang melebihi dari biaya haji. Makanya di Indonesia disebut kaji amanat. Kaji amanat itu orang yang sebetulnya sudah mampu haji tapi tidak kober haji. Itu kalau sudah meninggal harus ada jatah haji yang dianggarkan untuk haji apa? Amanat. Baru sisanya boleh diwaris. Karena ini hukum. Lah nanti di akhirat juga Allah pakai hukum. Kalau ada anak nggak sholat, yang pertama disalahkan orang tuanya. Kenapa ini tidak sholat? Semua kesalahan anak-anak kita adalah dibebankan ke kita. Ya, jadi saya mohon cerita-cerita akhlak ini jangan sampai hanya nyuwun sewu moral dengan arti kenyamanan sosial, tapi kembalikan ke Allah dan apa? Rasul. Sehingga ini yang terakhir saya cerita hadis yang populer sekali. Ada 3 hadis yang populer dan ini sampean semua pasti hafal. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Terus ada yang fal yukrim dhaifahu. Terus yang ketiga fal yakul khairan aw liyasmut, berkata baik atau kalau nggak bisa berkata baik ya apa dia. Nah, itu uniknya Islam itu apa, Mas Dwi? Uniknya Islam itu tidak pernah membolehkan umatnya terdikte oleh sosial, Mas Andri, nggak boleh. Tapi hanya terdikte oleh ketentuan Allah dan Rasul. Jadi Allah cara ngendikan, kalau kamu iman kepada Allah dan Rasul. Iman kepada Allah artinya apa? Allah memerintahkan kita berbuat baik sama tetangga, sama tamu.
maka lakukan itu. Sekali tidak demi Allah dan Rasul, berarti Anda didikte oleh hukum sosial. Kalau tetangga baik ya kita baik, kalau dia buruk ya kita ikut buruk. Itu artinya apa? Kita tidak didikte oleh hukum Allah dan Rasul, tapi didikte oleh hukum apa? Sosial. Islam itu agama yang hubungannya manusia itu dengan Allah, bukan dengan sosial. Sehingga ketika baik sama tetangga pun itu karena perintah Allah. Sehingga kalau suatu saat kecewa tetangga kita itu kurang ajar misalnya, ya kita tetap nyaman saja karena kita baik itu atas perintah Allah. Makanya masyhur di kalangan ahli hadis ada dawuh Nabi, la takunu imma'atan taquluna in ahsanan nas ahsanna wa in dzalamuna dzalamna. Kamu jangan jadi orang yang didikte sosial, kalau orang baik kamu baik, kalau orang buruk kamu ikut buruk. Itu namanya orang yang enggak punya prinsip. Tapi walakin wattinu anfusakum, kata Rasulullah, kuatkan prinsip kamu, jika manusia baik kamu akan baik, dan manusia ketika buruk kamu pun tetap ingin baik. Nah, dengan demikian itu berarti kebaikan kami itu atas perintahnya Allah dan Rasul, bukan atas nama sosial. Sehingga misalnya ada orang birrul walidain, ibunya bawaannya cerewet, mbahnya cerewet, ya tetap baik. Tapi kalau kamu didikte sosial, sekali ibu kamu bawel, dah malas lah ketemu ibu bawel. Nah, ini berarti kamu belum didikte Allah dan Rasul, tapi didikte itu hukum apa? Sosial. Sehingga untuk menutup mauidhah ini, saya sering cerita di mana-mana di kitab Ihya itu ada cerita ada seorang pemuda yang kurang ajar sekali itu. Ada kiai dipanggil, Pak Yai silahkan ke rumah saya. Ya kira-kira cara sekarang mungkin 500 meter datang. Setelah sampai depan rumahnya, sudah Pak Yai saya tidak punya kebutuhan sama kamu. Itu kiainya senyum, rileks. Setelah sampai rumahnya dipanggil lagi, Pak Yai mohon ke rumah saya. Terus kiainya ke situ lagi asik kan. Terus setelah sampai rumahnya pemuda tadi, sudah pulang aja saya tidak butuh kamu. Sampai 3 kali. Dan kiainya tuh asik, ceria gitu. Pemuda itu kagetnya bukan main. Kenapa Pak Kiai tidak tersinggung? Malah senyum-senyum. Jong, kata orang Jawa ini. Ini cerita di Ihya. Saya tuh senang sekali nuruti perintah Allah. Allah menghentikan, saya disuruh hormat tetangga. Lah kamu tetangga saya. Dan saya alhamdulillah bisa nuruti karep kamu. Disuruh ke kamu, saya ke kamu. Dan sekarang karep kamu saya pulang, ya saya pulang. Syukur sekali hari ini saya bisa nuruti perintah Allah sampai 3 kali. Nangis pemuda itu. Loh kalau kamu kan kamu tampar, ini kan pelecehan. Itu kan kurang ajar betul, kiai digambar. Tapi wali-wali itu enggak berpikirannya tidak seperti itu. Kalau kamu tidak wali ya memang aneh pikiran itu, tapi yang benar ya itu. Nah, jadi lewat ngaji ini saya mohon dah semua teman-teman yang di BI maupun seluruh kita, akhlak itu nomor 1. Dengan makna tapi setelah kepastian hukum. Setelah kepastian hukum. Jadi misalnya senyum itu sunat karena kita merayu mitra bisnis untuk bisnis yang halal. Tapi kalau bisnis kita bodong, ya semua orang yang ingin nipu kan ya pasti senyum lah. Berarti yang pahalanya besar ya orang-orang penipu, karena senyumnya lebih sering timbang yang enggak nipu. Jadi artinya akhlak itu menemukan momentum sebagai ibadah setelah ada kepastian hukum halalnya. Tapi kalau nggak ada kepastian hukum halalnya, ya ini senyum itu dievaluasi tadi. Misalnya orang ngerayu juga harus senyum, orang nipu juga harus senyum. Ini yang mungkin banyak diabaikan. Saya kira demikian dan mohon maaf karena sebetulnya kalau andaikan tadi jalannya normal mungkin saya agak terlambat. Itu kan banyak lubang-lubang karena itu biasanya kan karena hujan itu. Tapi ya saya suka tetap terlambat biar keren pernah nunggu kiai. Jadi kalau dalam teori agama itu sama kok. Sholat, Nabi itu pernah sholat isya itu 2:30. 2:30 dini hari. Sahabat biasanya kan beliau suka awal waktu. Terus ketika sahabat tanya, kata Nabi, malam ini spesial karena kamu lama sekali nunggu sholat. Enggak semua orang malam ini bisa menunggu sholat. Jadi artinya bawaannya itu nunggu kebaikan. Jadi di antara trik atau resep husnul khotimah. Ya, ini sebagai penutup ngaji. Resep husnul khotimah itu innallaha ta'ala yubahi malaikatahu. Allah membanggakan kita, yubahi bikum malaikatahu. Allah bangga dengan kita. Di antaranya apa Mas Andri? Umatnya Rasulullah SAW itu kalau habis subuh ditanya, ngapain kamu hidup? Nunggu sholat duhur.
Ngapain kamu hidup setelah sholat duhur, nunggu sholat asar? Sehingga kita ini menunaikan fardu yang diwajibkan Allah dan menunggu datangnya fardu yang lain. Jadi orientasi kita fahijratuhu ilallah wa rasulih. Tapi kalau kita orientasinya mapan, kenapa kamu hidup? Saya mau mati setelah mapan, saya mau mati setelah jabat. Ini kan berarti perjalanan kamu ilad dunya, orientasi kamu dunia. Faman kana hijratu ilad dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tapi kalau kamu niatnya, kenapa kamu berani hidup? Supaya bisa sholat, supaya bisa ibadah. Berarti perjalanan kamu hanya menuju Allah dan Rasul. Jadi sehingga diantara alamat husnul khotimah adalah orang setiap sudah melakukan satu kebaikan berani hidup karena berharap bisa melakukan kebaikan yang lain. Jadi dari satu kebaikan rutenya menuju kebaikan yang lain. Ya, saya kira demikian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.